sekali bom mati. Kalau memang Amerika yang berbuat, kenapa Amerika tidak melakukannya? Kalau memang Benyamin Netanyahu dan Israel ingin melakukannya, kenapa tidak dari awal saja? Seperti mereka berhasil membunuh petinggi-petinggi militer Iran, kenapa mereka tidak lakukan kepada Ali Khamenei? Oke, baiklah. Semuanya memang sudah disetting agar kalau musuh duluan mati, ya habis filmnya, nggak berlanjut lagi acaranya, nggak seru lagi. Hadirin yang kami cintai, apapun ini sekarang berhasil mencoba menarik perhatian dunia agar prihatin dengan Israel, agar menolong Israel. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dengan pengalian isu ini, sesungguhnya Benyamin Netanyahu berhasil mengamankan jabatannya, berhasil mengamankan posisinya, berhasil mengamankan keadaan negaranya yang hampir perang saudara, yang hampir pecah, yang hampir runtuh dari internal dalam. Dengan apa yang terjadi ini, mereka benar-benar berhasil menimbulkan dan memunculkan lakon yang harus dipuja manusia, yaitu Iran. Ibarat Allah yang kami muliakan, tahukah Anda ada isu terbesar yang ingin disembunyikan di balik perang-perangan ini? Kita tahu bahwa Amerika terlaknat, Zionis Israel IDF bekerjasama dengan tentara-tentara bayaran, yaitu tentara pasukan Abu Sahab. Mereka mengendalikan bantuan yang diizinkan masuk, dibuat di titik-titik yang tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Saat bantuan itu diumumkan harus dibagikan jam 2 dini hari, sudah kumpul di sana. Orang-orang di tengah malam karena lapar, mereka ngumpul di sana. Setelah ngumpul, mereka diberondongi dengan peluru, mereka dibantai. Ini adalah cara pembunuhan genosida yang paling murah dan irit biaya. Di tengah malam, siapa yang bisa meliput? Pembunuhan terjadi ketika orang-orang harus kumpul, dan itu pelakunya adalah Amerika, pelakunya adalah Israel dengan tentara bayaran munafikin yang ada di Gaza. Dan isu ini dialihkan dengan perang antara Iran melawan Israel. Satu hari tidak kurang 80 orang, 150 orang, 200 orang mati terbunuh hanya demi berebutan makanan di tengah malam. Tidak siang, tidak malam, hari ini pembantaian terjadi dan tidak ada lagi yang meliput. Sementara puluhan ribu yang mau masuk dicegat. Itu semuanya terbungkus dan bisa dialihkan dengan perang Iran-Israel ini. Ngertilah ini, pahamlah kita wahai saudaraku. Tidak sedikit makar yang sedang mereka persiapkan agar sempurna rencana jahat dan busuk mereka menghabisi umat yang ada di jalur Gaza, Palestina. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibarat Allah yang kami muliakan, 3 sejoli musuh abadi dalam Islam. Barat yang terkenal dengan perang salibnya, jangan lupa itu. Kemudian Zionis Israel, mereka adalah kumpulan manusia-manusia yang Allah sendiri mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawah lil ladzina amanul yahud. Orang yang paling besar, yang paling hebat kebencian dan permusuhannya kepada kalian wahai orang beriman adalah orang Yahudi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sejarah tidak bisa ditutup. Buku-buku Taurat sangat padat menyebutkan pengkhianatan demi pengkhianatan, kejahatan demi kejahatan, pembantaian demi pembantaian yang dilakukan oleh Persia Syiah Iran. Mereka yang melakukan banyak sekali darah umat ini yang tertumpah. Jangan lupa ini. Sampai hari ini mereka masih punya makar. Buya, jangan seperti itu Buya, memang perang ini Buya. Oke, baik. Pertanyaan saya, jika memang Iran perang melawan Israel, emangnya hebatnya apa? Hebatnya apa? Apakah antum tahu wahai saudaraku, bila memang perang ini terjadi dan betul-betul ada perang, kita bersyukur di satu sisi, alhamdulillah jika ini benar-benar perang, Israel dirugikan. Anggaplah sekarang para pejuang di Palestina dapatkan tenaga bantuan gratis. Alhamdulillah, anggaplah ini bahagian dari makar Allah. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur masih ada yang mau perang melawan Israel. Ketika umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait dan lain-lainnya, ketika hanya bisa mengutuk, mengecam dan sebagainya, ada yang berani luncurkan misilnya, ada yang berani luncurkan bom-bomnya. Apanya yang hebat? Kalau dikatakan berani lawan Israel, oke, memang dia berani, setidaknya di permukaan. Tapi pertanyaan kami, kenapa mereka baru menyerang setelah mereka diserang?
Dan mereka berkata, berkali-kali menyampaikan, kami tidak akan berhenti sampai Israel berhenti menyerang kami. Berarti kan setelah mereka diserang baru mereka mau menyerang. Satu. Yang kedua, katanya hanya satu kali tekan tombol kami bisa meratakan Israel. Kalau memang begitu mereka, kenapa tidak melakukannya dari awal, supaya mereka bisa menghentikan dan bahkan tidak perlu terjadi penghancuran yang rata di jalur Gaza dan di tepi barat Palestina? Kenapa mereka tidak bantu seperti halnya Yaman melakukan? Baik, yang kami ingat Rasulullah merekomendasikan di akhir zaman ada 3 kekuatan: Jundan bil Iraq, Jundan bil Yaman, Jundan bil Syam. Maka ketika Abdullah ibnu Hawalah bertanya, ya Rasulullah, dari 3 kelompok kekuatan di akhir zaman ini, kemana engkau suruh kami bergabung? Nabi mengatakan Syam. Kekuatan yang harus kamu berpihak dan ada di dalamnya kekuatan Syam. Adapun kekuatan Irak penuh syubhat, adapun kekuatan di Yaman tidak direkomendasikan. Tapi kalau ada kekuatan yang ikut meringankan atau membantu saudara kita, di 3 kekuatan ini Nabi rekomendasikan. Sementara Iran yang dulu disebut dengan Persia, sekarang pusatnya Syiah. Saudara-saudaraku, justru ketika kepemimpinan dunia Islam dipegang oleh Imam Al-Mahdi, yang akan pertama ditaklukkan pertama sekali adalah Jazirah Arab. Seluruh penguasa-penguasa Arab diganti dengan penguasa-penguasa beriman yang bertauhid, yang berakhlak mulia dan ahli ibadah, yang mempunyai ilmu dan mempunyai iman, Masya Allah. Kemudian setelah itu menaklukkan Iran, menaklukkan seluruh wilayah timur. Kemudian barulah Al-Mahdi menaklukkan barat. Terakhir Al-Mahdi dan Nabi Isa menaklukkan kekuatan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Jadi kekuatan 3 kekuatan ini sedang bermain panggung sekarang. Barat, Amerika, Eropa, kemudian Zionis Israel, dan mereka adalah Yahudi global, dan yang ketiga adalah Iran dan Syiah dengan sekutu-sekutunya. Ingat, 3 kekuatan ini yang akan disapu bersih di akhir zaman oleh pemimpin tunggal umat Islam sebelum Nabi Isa turun, setelah Nabi Isa turun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu saja petunjuk: mereka bukan ada bersama Islam, mereka bukanlah teman Islam, mereka bukanlah sekutu Islam, dan mereka jelas-jelas adalah musuh lang yang disebutkan la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midarara. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustaz Alfian Tanjung hafizahullah, di acara beliau dibacain berita. Beliau juga menyinggung perkara yang sekarang lagi hangat-hangat ini. Tetapi yang disayangkan sekali lagi, ternyata di Indonesia, dan kami yakin bukan hanya di Indonesia terjadi, saat ini sedang terjadi kampanye terang-terangan propaganda yang betul-betul vulgar, mengajak kepada umat Islam, ayo, inilah dia sebenar-benarnya Islam itu. Hanya Syiah satu-satunya yang berani melakukan perlawanan, bahkan menyerang Zionis Israel. Maka jelas Syiah adalah kekuatan, Syiah adalah kepahlawanan, Syiah adalah kebenaran. Siapa yang ingin kenal dengan Syiah, mari silahkan di link berikut, silahkan datang pada kami. Ayo sekarang sampaikan kepada kalian, sampaikan dari diri kalian apa maunya kalian dari kami. InsyaAllah kami siap mengajarkan terang-terangan. Sekarang setelah terjadi perang ini memang dirancang agar kelihatan Syiah Iran adalah pahlawan, heroik, dan mereka lah yang paling jujur, paling benar, sementara pun Sunni yang lainnya nggak ada apa-apanya. Dan sekarang kampanye ini sedang berlangsung. Berhasil tidak makar ini sedang berjalan. Adapun berhasil atau tidak, kami tidak mengatakan ya sudah berhasil, tapi setidak-tidaknya sedang berjalan. Ma'adzanallah. Sudah menyebarkan di video
sudah menyebarkan di media sosial, ayo bergabung dengan Syiah, ayo sekarang bergabung dengan kita, dengan Syiah di Indonesia. Dan kami yakin di negeri-negeri dan negara yang lain dipakailah panggung ini sebagai ajang untuk mencari dan merekrut jemaat baru. Ma'adzanallah, jangan tertipu wahai umat. Betul kita sedih melihat keadaan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini. Benar kita kecewa. Umat Islam hari ini lemah, rapuh, mereka ditimpa oleh penyakit wahan, kebangatan cinta kepada dunia, bersangatan takut dengan kematian, sehingga tak berani berjihad, tak berani melawan. Saat ini betul-betul hati kita remuk. Tetapi percayalah, serebuk-remuk hati kita, sekecewa-kecewa kita dengan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di berbagai negara Muslim, mau Pakistannya, mau Arab Saudinya, Uni Emirat Arabnya, lain-lainnya, seremuk-remuk apa, maaf, mereka tetap lebih baik karena mereka masih Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka akan berat urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka Muslim. Lebih baik Muslim tapi fasik daripada kafir tapi memerangi Islam, daripada kafir tapi membuat kehancuran buat Islam, daripada kafir tapi bersatu, bersepakat, bersekongkol dengan lawan-lawan Islam. Jelas mereka kufar harbiyin, kita perangi mereka. Tapi Muslim fasik, Muslim yang melakukan banyak dosa, maksiat, pelanggaran ini, mereka masih Muslim kan? Masih. Insya Allah di akhirat mereka masih akan menjadi ahli surga daripada kepada kufar. Nah, ini harus ada terpatri dalam dada kita masing-masing. Tiga kelompok tadi, yaitu Amerika, Eropa, Israel, Zionis, Yahudi internasional, dan Iran Syiah yang bukan agama Islam. Menurut imam mazhab yang empat, mereka bukan Islam, mereka bukan dari Islam, dan mereka bukan membawa ajaran Islam, dan mereka adalah musuh Islam sejati. Apalagi jelaslah hendaknya. Walaupun begitu, sekarang kita bersyukur mereka perang dengan Israel, Israel rugi dan sebagainya. Oke. Secara kasat mata dan zahir kita bersyukur, terima kasih Allah, Engkau datangkan orang zalim melawan orang zalim. Dan kami lebih senang mengatakan ini adalah pengkabulan doa dari orang-orang soleh sedunia. Allahumma ashghiliz zalimina bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim melawan orang-orang zalim. Allahumma ij'al ba'sahum fima bainahum. Ya Allah, jadikanlah kekuatan mereka Engkau benturkan sesama mereka. Apa yang terjadi sekarang? Kami lebih suka mengatakan ini adalah bentuk Allah mengabulkan doa kita, doa orang Indonesia, doa orang Malaysia, doa orang Brunei, doa orang-orang Islam yang ada di mana-mana. Allahumma ashghilil zalimina bizzalimin. Allahumma ja'al ba'sahum fima bainahum. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit syamlahum. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Ini doa yang dilantunkan dan diaminkan seluruh dunia, dalam khutbah-khutbah, dalam solat-solat, dalam tahajud bermunajat, semua orang-orang soleh, dan Allah kabulkan. Kalau memang perang ini benar, maka saya yakin ini jawaban dari doa yang didoakan orang-orang Islam. Itu lebih baik daripada terprovokasi, akhirnya kesedot tanpa mampu memfilter lagi, lalu mengatakan benar, kami yakin Syiah ini dan Iran ini sebenarnya inilah dia sebenarnya Islam hakiki. Sesat, kita sudah terperangkap dan kita sudah kebawa oleh makar yang sangat berbahaya, makar yang sangat hitam dan gelap. Ibadallah, kami menasihati kita semua tanpa terkecuali, dan kami menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo kami yang tercinta, kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Indonesia, di dalam dan di luar negeri dimanapun berada, demi Allah, pada saat ini genosida paling puncak-puncak parahnya, mereka menggunakan fasilitas kelaparan yang disengaja, mereka merancang titik berkumpul yang mudah dibantai di waktu senyap. Saudara-saudaraku, jangan lupa, kepada Pak Presiden kami sampaikan, dalam hal membantu Palestina, kita jangan di posisi non-blok, kita harus di posisi jelas berpihak. Kita berpihak karena ini urusan bukan hanya sebatas dunia, tapi bersangkut dengan nasib kita semua, nasib Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia di akhirat kelak di hadapan Allah. Tampil dengan gagah berani, pimpinlah umat ini untuk terang-terangan membantu Palestina. Ingat, setidak-tidaknya kita bersuara, setidak-tidaknya kita menunjukkan amarah dan murka bersama.
bukankah kasus 4 Pulau Aceh akhirnya dimenangkan oleh di pihak yang benar? Ketika Bapak berpihak, melihat bagaimana gelombang, bagaimana kemarahan rakyat Aceh, akhirnya Bapak tersentak dan Bapak tampil ke depan, Bapak memberikan keadilan kepada rakyat ini. Akhirnya hati makin dekat dengan Bapak, dan kita yakin apa yang kita lakukan di Indonesia ini untuk membentuk Palestina, selama kita tampil dengan totalitas dan terang-terangan, apalagi didukung oleh pemerintah kita, oleh presiden kita, kami yakin Indonesia benar-benar akan mampu menjadi corong yang akan menyadarkan, membangkitkan dan membangun serta membantu kemenangan kemerdekaan Palestina, insyaallah taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna ad-du'a wa anta mujibus sa'ilin ya rafi'ad darajat ya qadiyal hajat ya Allah ya sami'ad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa aqimus shalah inna fi iqamatis shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar. Aqimus shalah.